jika ya kita tidak mendahului penyelidikan, ada keluarga terdekat yang juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal. Jadi bisa maksimal. Asmara ini kan juga ke sana ya, dan itu mendapatkan informasi dari rekaman CCTV yang sudah menjadi salah satu alat bukti bagi kepolisian. Pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik, kayaknya bukan ranah aku. Kemelut proses hukum dibalik Raden Andante Halif Pramudityo, putra Tamara Tiasmara, buah pernikahannya dengan sang mantan suami Anggar Dimas masih bergulir panas sampai saat ini. Pasalnya, Tamara Tiasmara terpaksa bolak-balik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Tidak hanya itu, polisi juga mengikutsertakan ibunda dari Tamara untuk dijadikan sebagai saksi. Mirisnya, hal itu justru melahirkan beragam asumsi liar yang berkembang liar di media sosial. Ditambah lagi, seminggu sebelum terjadinya peristiwa nahas yang merenggut nyawa Dante, Tamara kedapatan kamera mengunjungi lokasi kejadian bersama tersangka YA. Mirisnya lagi, rekaman tersebut membuat beberapa oknum warganet menuding Tamara bersekongkol dengan tersangka YA dan terlibat dalam peristiwa keji yang menimpa sang anak. Lantas, seperti apa komentar Tamara mendengar komentar miring yang menodai nama baiknya? Dan bagaimana pula pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai rumitnya penanganan kasus Dante? Bagi kita di konteks perlindungan anak, siapapun itu, termasuk juga keluarga terdekat ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas gitu ya. Bahkan hukumannya kalau memang jika ya kita tidak mendahului penyelidikan, ada keluarga terdekat yang juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal. Jadi bisa maksimal gitu ya. Jadi kita melihat instrumen di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah tersedia. Bagi kita di Perlindungan Anak, tentu ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita, betapa kasus kekerasan terhadap anak adalah pelakunya adalah orang terdekat gitu ya, orang yang berinteraksi dengan anak, dan tentu ini menjadi kekhawatiran kita gitu, yang sejatinya orang tua atau orang terdekat adalah penanggung jawab pertama dan utama perlindungan anak. Namun kadangkala ya di beberapa kasus yang lain kita lihat menjadi pelaku gitu ya. Tentu pertanyaan berikut kita adalah, adakah tempat yang aman bagi anak gitu ya, kalau seandainya keluarga juga melakukan kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan dan bahkan sampai fatal mengakibatkan kematian gitu ya. Dan tentu ini menjadi alarm keras bagi kita, bagi perlindungan anak, bagi penyelenggaraan perlindungan anak untuk berbenah bahwa anak-anak kita tidak baik-baik saja gitu. Pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik, kayaknya bukan ranah aku. Tentu proses penyelidikan dan termasuk juga pengembangan tentu kita harus tunggu ya, dan kita berharap semua pihak, termasuk juga keluarga besar, kemudian di TKP ya, masyarakat yang menyaksikan, memberikan informasi-informasi sekecil apapun ya kepada kepolisian agar kasus ini bisa secara terang benderang untuk melihat kalau memang ada para pihak yang lain ya ikut serta dalam proses atau dalam kematian Dante ini. Ada CCTV ya sebelum Dante renang gitu, beberapa hari sebelumnya ibu dan kekasihnya Tasmara ini kan juga ke sana ya, dan itu mendapatkan informasi dari rekaman CCTV yang sudah menjadi salah satu alat bukti
bagi kepolisian. Sempat tanggal 22. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja, aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak. Jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Karena rasa kekhawatiran Tadi kamu aku ya. tunjukin, bukan khawatiran, memang aku orangnya seperti itu. Sedetail itu sampai Aku orangnya detail. gitu ya. Nih, Dante sakit, obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja, tuh anaknya Itu anaknya dia ya. anaknya dia sakit juga aku tulis. Dia tuh sesayang itu sama Dante, makanya nggak heran juga kemarin yang ada di berita-berita itu Tamara ngecek kolam dulu tuh Hamin berapa sebelum YA sama anaknya dan sama Dante itu berenang, itu Tamara kan datang dulu kan bersama YA untuk mengecek kondisi kolamnya seperti apa, karena memang Tamara segitunya sama anaknya. Bahkan pas Covid aja Tamara juga pernah sampai check in di hotel berdua sama Dante 2 bulan buat kayak emang isolasi aja mandiri karena takut Dante tertular atau gimana gitu. Dan memang prosedur penyelesaian kasus-kasus anak ya memang harus cepat gitu ya, harus cepat. Kemudian apalagi ini menjadi kasus salah satu tagihan publik di mana Dante ibunya adalah salah satu tokoh publik yang saya kira tidak terlepas dari atensi ini gitu ya. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tak dapat dipungkiri, rumitnya pengembangan polisi atas kasus Dante seakan tak berhenti menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat luas. Bagaimana tidak, tersangka YA yang diduga merupakan pelaku di balik peristiwa keji itu tak lain merupakan kekasih dari ibu kandung Dante, yakni Tamara Tiasmara. Melihat fakta tersebut, kasus Dante lantas mendapatkan perhatian lebih dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, menurut pengakuan sang wakil ketua, isu pengasuhan sejatinya memang merupakan tantangan paling berat yang didapatkan oleh mereka. Lantas, apa langkah yang dapat diambil pihak keluarga besar untuk menyikapi permasalahan serupa? Dan seperti apa pula tanggapan Wakil Ketua KPAI atas maraknya perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh anak dari orang-orang terdekatnya? Ya, keluarga yang bercerai ini kan jangan hanya bapak dan ibunya aja yang mau gitu ya, atau mencintai gitu ya. Anaknya juga harus dicintai gitu ya. Jadi ini pesan kita, apakah itu para laki-laki yang akan mencari istri gitu, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Ketika calon pasangan yang mau menikah atau melakukan pernikahan lebih jauh, ya tentu anak yang menyertai dia ini harus mampu menerima apa adanya, harus siap mengasuh gitu ya. Jangan hanya ibunya saja yang dicintai, atau mungkin sebaliknya hanya bapaknya aja yang dicintai, tapi anak yang diasuh, yang dibawa dan itu adalah hasil dari pasang menikah lain. Beberapa kasus kan kita temukan gitu ya, ayah tiri menjadi pelaku, ibu tiri menjadi pelaku ya karena sejak awal hal ini tidak dikomunikasikan secara baik, hal ini tidak dijelaskan, tidak ada komitmen dari awal secara baik deh. Banyak yang suka ngait-ngaitin tapi aku tutup kuping aja. Ya, jadi tantangan gap yang paling besar bagi isu perlindungan anak kita adalah isu pengasuhan gitu ya. Isu pengasuhan ini tentu isu hulu, sangat besar dan sangat berat gitu ya. Tapi kalau ini bisa kita tangani, bisa kita pastikan misalnya bagaimana keluarga bisa berfungsi dalam situasi sulit apapun, dalam status sosial keluarga apapun gitu ya, maka tentu 70-80% anak-anak kita bisa terlindungi.
Tapi kalau warga mengalami dan tidak memahami cara mengasuh anak, tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak secara baik, apalagi menganggap ini adalah beban daripada keluarga, saya kira ini tentu menjadi alarm keras bagi kita untuk menyelesaikan isu hulu ini, agar keluarga-keluarga yang situasi yang beragam ini dengan berbagai faktor ya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan dan seterusnya, tentu ini harus kita upayakan ya, dan kita sejak awal terus mendorong agar rancangan undang-undang pengasuhan yang sudah masuk di prolegnas pemerintahan sekarang dan prolegnas DPR ini tentu harus segera disahkan. Itu responnya sama, kemudian penyelesaian yang sama, mitigasinya sama, pencegahannya sama. Hari ini itu sangat beragam, dan oleh sebab itu ini harus diselesaikan agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak terulang lagi. Itu kan dari April 2022, berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun pacaran ya Mbak ya? Selama 2 tahun mengalami kekerasan. Kabarnya kakak mengalami kekerasan itu? Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, semuanya udah dijelasin sih tadi di dalam. Seperti saya bilang kan, a coin has two sides. Jadinya ya saya punya cerita sendiri, dia punya cerita sendiri gitu. Jadi memang saya tuh memang fokus bukan di pencitraan saya atau apa. Pokoknya saya mau dibully, saya juga dibully. Gitu. Kalau misalnya dia ada tadi kan ada saya juga dibully, cuman saya melihat ya ini pokoknya saya mau ini jangan sampai istilahnya kalau kata Amon Kasino ya yang merah jangan sampai lolos gitu. Ya, jadi saya kira situasi-situasi anak yang katakanlah melihat situasi konflik, kemudian mengalami kekerasan, ya saya kira banyak ya situasi-situasi ini. Saran kita tentu pertama bagaimana keluarga besar, kalau memang keluarga inti katakanlah menjadi pelaku gitu ya, tentu keluarga besar bisa menyelamatkan itu gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa keluarga besar? Ya tentu karena di dalam undang-undang perlindungan anak siapapun melihat, menyaksikan, mendengar adanya dugaan kekerasan terhadap anak, dia wajib melaporkan kekerasan itu kepada aparat atau kepada petugas ya. Nah tahap awal yang dilakukan adalah melakukan pencegahan, memutus mata rantai jangan sampai situasi kekerasan itu terus berlanjut. Tahap berikutnya adalah tentu menyelamatkan anak. Saya itu Mbak percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sorotan tajam dan segudang hujatan caci maki yang diterima Tamara Tiasmara buntut dari kasus meninggalnya Dante nampaknya berhasil melukai hati orang-orang terdekatnya. Ia, salah satu sahabat Tamara, yaitu Soraya Rashid, lantas menyuarakan sindiran pedas kepada oknum warganet yang berani menghujat sahabatnya itu. Selain Soraya, Angger Dimas yang mana merupakan mantan suami dari Tamara pun ikut memberikan pembelaan kepada wanita kelahiran tahun 1995 itu. Mirisnya, perlakuan kurang menyenangkan yang diterima oleh Tamara Tiasmara bahkan sampai membuat sang ibunda tak kuasa menahan perasaan nelangsa. Alhasil, pasca menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Februari 2024 lalu, ia tak dapat lagi membendung air mata, seraya meluapkan jeritan hatinya. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih.
Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, tau nggak? Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, tau nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Dan saya lihat kalau videonya, enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Oke. Beli apa ya, Bang? Beli apa ya? Aku udah kehilangan cucu. Ditahan dulu gitu. Kita ngelihat kalau mau bully tersangkanya aja lah, jangan bully orang yang belum ini. Cuman kan balik lagi, setiap itu kan udah di ITE juga ada kebebasan berpendapat gitu ya. Kalau misalnya ya teman-teman ya kalau bisa ya tunggu penjelasannya lagi, cepet kok ini akan cepet. Tapi emang iya sih, kita nggak bisa nyalahin juga netizen yang mikir kayak gitu ya, bisa-bisa aja ya. Cuman menurut aku case ini nggak ada di Tamara gitu loh, karena memang ini pure dia orangnya selebay itu sama anak dan protektif itu, emang lebay. Emang teman-teman juga bilang Tamara tuh lebay sama anaknya tuh lebay, jadi kayak semenjaga itu gitu loh. Jadi nggak mungkin dia nitipin anak sama orang yang nggak dia percaya ya. Kalau sama pacar masa kita nggak percaya sih gitu kan. Kita udah kenal dia 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, kita tahu dia kayak gimana. Nggak mungkin dia tuh kayak gitu. Maksudnya nggak mungkin Tamara nitipin anaknya ke orang yang nggak dia percaya. Terus juga dia kalau Dante berenang dari sekolah itu sering nggak diizinin sama Tamara karena dia takut kalau di sekolah itu kan guru kan ya cuma 1 gitu. Mungkin guru cuma ada 3 tapi muridnya 10 gitu kan ya. Dia takut. Nah ini karena orang yang dia percaya, makanya dia mau menitipkan gitu loh untuk berenang seperti biasa. Ya iyalah, emang netizen kan cuma bisa komentar yang aja hanya di depan layar doang, yang belakang layar kan mereka nggak tahu gitu loh. Sedih-sedihnya Tamara nggak tahu, mau aku posting emang kesedihannya kan. Maksudnya semua orang tuh bisa milih kan, mau kapan dia senyum lagi, mau 100 hari kah dia nangis terus atau kayak gimana, itu kan orang bisa milih juga gitu loh. Kayak sesayang apa dia sama Dante juga nggak ada yang tahu kan selain dia dan Dante yang rasain. Ini aku juga ada nih foto Dante pas lagi zaman COVID yang Tamara tuh jadiin dia kayak astronot gitu, soalnya saking protektifnya dia sama Dante tuh kayak gini. Jadi ya mau bagaimanapun kan setiap orang itu punya mental health kan, harus dijaga. Dan apakah nantinya jika terjadi sesuatu beberapa oknum yang menekan gini, saya sih itu kan hak pribadi masing-masing. Cuman untuk saya seorang ibu itu siapa sih yang nggak sakit untuk anaknya, itu aja sih. Untuk support secara nggak langsung aja ke pihak, nggak lebih. Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu diminta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu aja. Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya, itu aja. Seberat-beratnya seperti apa Ibu? Ya, setara aja sama setara yang mengenai, pokoknya saya serahkan sama polisi, pada pihak Polda Metro Jaya, pokoknya saya serahin dulu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.